Ini bukanlah madu biasa, melainkan madu yang dihasilkan oleh lebah terbesar di Asia, Apis dorsata. Spesies liar yang hidup bebas di hutan tropis dan tidak bisa diternakan. Untuk mendapatkannya, para pemburu harus memanjat puluhan meter, menantang ribuan lebah tanpa perlindungan apapun. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namun, mengapa madu ini justru jadi salah satu yang paling diburu di dunia? Lebah Apis dorsata, atau dikenal lebah hutan raksasa Asia, adalah salah satu spesies lebah terbesar yang pernah dikenal manusia. Tubuhnya bisa mencapai 3 cm panjangnya, dengan bentang sayap lebih dari 6 cm, 2 kali ukuran lebah madu biasa. Namun, yang membuatnya luar biasa bukan hanya ukuran tubuhnya, melainkan cara hidupnya yang ekstrim. Mereka tidak tinggal di sarang tertutup seperti lebah ternak, melainkan membangun satu sarang raksasa tunggal di tempat-tempat yang hampir mustahil dijangkau, di dahan pohon setinggi menara, di sisi tebing batu, atau di bawah langit terbuka hutan tropis. Setiap sarang bisa berdiameter hingga 1,5 meter, menampung lebih dari 50.000 lebah pekerja dan menghasilkan hingga 40 kg madu liar dalam satu musim. Yang menarik, sarang-sarang ini selalu menghadap ke arah selatan. Para peneliti percaya ini adalah bentuk adaptasi alami untuk menjaga suhu tetap stabil, serta melindungi madu dari terpaan hujan dan angin kencang. Apis dorsata tersebar luas di seluruh Asia Selatan dan Tenggara, mulai dari India, Nepal, dan Myanmar, hingga menembus hutan-hutan lebat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Spesies ini dikenal sebagai lebah nomaden. Berbeda dari lebah ternak yang hidup di sarang tetap, lebah hutan raksasa selalu berpindah, mengikuti musim berbunga dan aliran nektar di alam liar. Perjalanan ini bukan sekedar upaya bertahan hidup. Di sepanjang rute migrasinya, lebah-lebah ini menjadi penyerbuk penting bagi ekosistem hutan hujan Asia, dari pohon durian dan kopi hingga berbagai tanaman obat liar yang tumbuh alami di bawah kanopi hutan tropis. Di banyak wilayah Asia, terutama di Indonesia, India, dan Nepal, panen madu Apis dorsata masih dilakukan secara tradisional dengan cara yang hampir tidak berubah selama ratusan tahun. Namun di Indonesia, tradisi ini memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dari madu peternakan, proses panen lebah hutan dilakukan langsung di alam liar, di bawah terik matahari, di antara pepohonan setinggi menara. Lebah Apis dorsata, atau lebah hutan raksasa, membangun sarangnya di pohon-pohon besar yang disebut pohon sialang. Sarang mereka menggantung di dahan terbuka, seringkali setinggi 30 hingga 50 meter di atas tanah. Sebelum proses panen dimulai, para pemburu madu menyiapkan asap dari daun tanaman hutan, senjata utama untuk menghadapi ribuan lebah penjaga sarang. Daun yang digunakan biasanya berasal dari jenis beraroma tajam, seperti serai hutan, jengkol liar, atau keladi tua. Daun-daun ini diikat rapat, lalu dibakar perlahan hingga menghasilkan asap pekat yang tidak panas, namun cukup kuat untuk menenangkan koloni lebah dan mencegah serangan. Setelah asap siap, tantangan sesungguhnya dimulai. Para pemburu harus memanjat batang pohon sialang yang licin dan menjulang tinggi, hanya dengan tali rotan dan pijakan kayu yang mereka tancapkan ke batang pohon satu persatu. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Sedikit saja kesalahan bisa berarti terjatuh dari ketinggian puluhan meter. Karena itulah, tradisi ini hanya dilakukan oleh orang-orang berpengalaman dan profesional. Setelah mencapai sarang, para pemanjat mulai mengayunkan asap ke arah lebah, mendorong ribuan serangga itu berputar menjauh dan membuka ruang aman untuk bekerja. Dengan satu tangan memegang obor dan tangan lainnya membawa pisau, mereka memotong bagian bawah sarang yang berisi madu murni. Potongan sarang ini dimasukkan ke dalam wadah. Di sana, madu segar yang baru menetes dari lilin lebah dikumpulkan dengan aroma bunga hutan yang kuat dan warna keemasan pekat.
Sementara itu, ribuan kilometer di utara, tradisi serupa juga hidup di pegunungan Himalaya, Nepal. Di sana, para pemburu madu dari suku burung memanjat tebing batu setinggi lebih dari 60 meter, menggunakan tali atau tangga bambu buatan tangan. Mereka menyalakan obor, mengusir lebah dengan asap, dan memotong sebagian sarang sambil tergantung di udara. Risikonya luar biasa. Beberapa peneliti mencatat, setiap tahun selalu ada pemburu yang jatuh atau disengat ribuan kali dalam satu malam. Namun bagi mereka, bahaya ini bukan penghalang, melainkan bagian dari tradisi. Menariknya, madu dari panen pertama di musim awal mengandung nektar bunga rhododendron liar yang menghasilkan madu beracun ringan dikenal sebagai mad honey. Kandungan greanotoksinnya dapat menimbulkan efek halusinogen ringan. Dan di beberapa daerah, madu ini bahkan digunakan dalam ritual penyembuhan dan pengobatan alami. Madu apis dorsata dikenal memiliki warna yang lebih gelap, dengan tekstur umumnya kental dan aroma bunga hutan yang kuat serta tajam. Kandungan antioksidannya bahkan tercatat 3 kali lebih tinggi dibanding madu ternak biasa. Hal itu karena lebah hutan raksasa ini mengumpulkan nektar dari ratusan jenis tanaman liar, mulai dari bunga pohon tropis, tanaman obat, hingga vegetasi pegunungan lembab. Namun, tidak semua madu apis dorsata memiliki tingkat kekentalan yang sama. Di wilayah dengan kelembapan tinggi, atau ketika panen dilakukan pada musim hujan, madu yang dihasilkan seringkali lebih encer. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai penurunan kualitas. Padahal sebenarnya, perbedaan itu hanyalah cerminan alami dari kondisi lingkungan dan sumber nektar yang bervariasi. Madu yang lebih encer justru memiliki karakter rasa yang lebih ringan dengan aroma bunga yang lembut dan segar, berbeda dari madu kental yang cenderung pekat dan beraroma kuat. Di pasar global, madu dari lebah hutan liar ini dikenal dengan nama madu hutan. Nilainya jauh di atas madu komersial biasa, dengan harga yang bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat lebih mahal. Namun di balik tingginya permintaan, ancaman serius mulai muncul. Deforestasi dan penebangan pohon besar telah menghilangkan banyak habitat alami lebah hutan, sementara panen berlebihan dapat menghancurkan koloni sebelum sempat regenerasi. Kondisi ini membuat madu apis dorsata bukan sekedar produk alam, melainkan juga simbol keseimbangan rapuh antara tradisi manusia dan keberlanjutan ekosistem hutan tropis. Beberapa komunitas kini mulai menerapkan panen berkelanjutan. Alih-alih mengambil seluruh sarang, mereka hanya memotong bagian madu dan meninggalkan bagian sarang yang berisi larva. Koloni bisa bertahan dan sarang bisa tumbuh kembali di musim berikutnya. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari program konservasi di Indonesia dan Nepal yang bekerja sama dengan WWF dan lembaga lokal. Selain menjaga populasi lebah, cara ini memberi pendapatan stabil bagi masyarakat hutan tanpa merusak alam.